Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Ganjar semakin membumi, Anies masih di awang-awang. Di dunia yang penuh dengan kompetisi pada masa ini, keterampilan dan kecakapan kepemimpinan sangat dibutuhkan. Kepemimpinan yang tentu saja diharapkan menjadi efektif untuk mencapai satu tujuan, fokus dalam bekerja, berintegritas tinggi, profesional, dan tentunya hasil kerja yang maksimal. Salah satu contoh yang sering kita lihat dan rasakan adalah kepemimpinan kepala daerah. Pemimpin kepala daerah adalah seorang yang diberikan tugas tanggung jawab serta amanah yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerahnya. Disinilah jiwa kepemimpinan itu diuji, di mana tugas dan fungsi sebagai kepala daerah selain membangun daerahnya menjadi maju, juga harus melayani masyarakat secara terpadu dan efektif. Menjadi menarik ketika pemimpin daerah dalam mengemban tugasnya dijalankan dengan manuver politik. Tidak menjadi soal karena bagaimanapun juga mereka terpilih karena didukung oleh sejumlah partai politik. Semua ini tergantung bagaimana pola pendekatan dengan masyarakat dalam bahasa komunikasi politiknya. Ada yang penuh retorika dengan janji-janji manis, ada yang galak dalam menemukan setiap masalah, dan ada pula yang serius melayani warganya. Bahasa komunikasi politik yang dimainkan setiap kepala daerah tentunya tidak semua akan berhasil. Sebagai contoh yang mudah adalah kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Mulai dari program penyediaan rumah DP 0% sampai dengan penanganan banjir yang tidak ada perubahan. Ketersediaan rumah DP 0% sangat dibutuhkan bagi warga yang belum memiliki. Namun karena janji yang tidak pernah ditepati, tentunya warga banyak yang kecewa karena Anies melanggar janji kampanyenya. Dalam penanganan banjir pun dalam pemerintahan Anies sangat buruk. Janji dengan program naturalisasi yang digagas tidak pernah terwujud. Banyak wilayah di DKI yang bebas dari titik rawan banjir, akhirnya terkena dampak karena pelebaran sungai di Jakarta tidak dijalankan sepenuhnya. Begitu pula dalam hal radikalisme yang sangat tinggi di DKI Jakarta. Tidak ada program dari Gubernur DKI untuk memerangi kaum radikalis di Jakarta. Sepertinya Anies membiarkan radikalisme berkembang dan memelihara paham tersebut, karena banyak pendukungnya yang berpaham Islam garis keras. Mereka adalah benteng kekuatan Anies menjalankan manuver politiknya untuk maju ke jenjang sebagai kepala negara. Sebagai kepala daerah dituntut untuk melayani warganya. Salah satu contoh yang baik adalah Ganjar Pranowo. Banyak sekali program yang dijalankan beliau yang keseluruhannya bermanfaat bagi warga Jawa Tengah. Salah satunya adalah program yang memakai media sosial sebagai wadah untuk melayani masyarakat. Pada era digital ini, Ganjar memanfaatkan media sosial untuk lebih dekat dengan warga masyarakat dengan membuka layanan pengaduan tentang masalah yang dialami warga Jawa Tengah di daerah masing-masing. Bagi saya, gaya komunikasi ini lebih efektif karena kecepatan dan ketepatan dalam memecahkan sesuatu masalah. Walaupun kolega partai tidak setuju karena seringnya belusukan di media sosial, bagi saya ini adalah amunisi terbaik dari Ganjar untuk mempermudah tugasnya melayani masyarakat. Dalam penanganan banjir pun Ganjar sangat tanggap. Beliau selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat, baik bupati dan wali kota. Ganjar selalu sidak kerja pompa dan memastikan semua berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, banjir di Jawa Tengah lebih cepat surut dibanding dengan di Jakarta. Untuk penangkalan radikalisme di Jawa Tengah, Ganjar telah menunjukkan niatnya agar warganya benar-benar bebas dari paham ini. Dia selalu berkoordinasi dengan TNI Polri guna mendeteksi lebih dini bahaya radikalisme di wilayah Jawa Tengah. Tak itu saja, beliau merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga toleransi dan keberagaman yang dimulai dari lingkungan kecil, yakni keluarga. Dari cara memimpin bagi kedua kepala daerah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan secara intens ke warga masyarakat adalah penting.
Menurut saya, sebagai seorang pemimpin tidak hanya berkutat pada masalah administrasi, tetapi masalah secara komunal pada warga juga perlu diberikan solusi. Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah pelayanan yang baik dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang peka pasti tahu bagaimana dia berkomunikasi dengan warga masyarakatnya. Kita bisa melihat gaya kepemimpinan Anies yang mencoba mendekati warganya tetapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Bagi saya itu hanya retorika yang membuat warga tersihir dengan tata kata. Berbeda dengan gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo, gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat menjadikan mereka lebih dekat dengan pemimpinnya. Pelayanan dan solusi yang cepat juga sudah dibuktikan oleh Ganjar yang dirasakan oleh sebagian besar warga Jawa Tengah. Inilah yang dibutuhkan model kepemimpinan yang tidak sekedar duduk di belakang meja. Kita pun berharap bahwa gaya kepemimpinan semacam ini dapat diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang ini kita memiliki Jokowi yang sangat dekat dengan rakyatnya. Beliau selalu mendengar keluhan serta aspirasi rakyat dan berusaha memberikan jalan yang terbaik. Dengan begitu, Jokowi akan berkoordinasi dengan bawahannya untuk memastikan keluhan dan aspirasi rakyat berjalan dengan baik pula. Dalam pandangan saya, gaya kepemimpinan Jokowi ada di dalam diri Ganjar Pranowo. Dan saya percaya bahwa Ganjar piawai dalam managerial leadership. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.